Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakiasis Firdaus Udayana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ta'rif dalam ilmu mantik. Oke, langsung saja. Pengertian ta'rif. Ta'rif secara bahasa berasal dari lafadz arafa ya'rifu yang artinya memperkenalkan atau memberitahukan sampai jelas dan terang mengenal sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, ta'rif dapat diungkapkan dengan perbatasan atau definisi. Adapun ta'rif secara istilah ilmu mantik adalah teknik yang menerangkan dengan tulisan maupun lisan yang dapat memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Dalam ilmu mantik berperan amat mendasar karena istidlal. Di sini yang dimaksud istidlal itu ialah penampilan kesimpulan yang merupakan tujuan yang paling fundamental tergantung kepada jelasnya ta'rif lafadz yang dipakai untuk menyusun qodiyah. Qodiyah itu kalimat yang darinya ditarik natijah kesimpulan. Yang dimaksud natijah itu kesimpulan. Jika ta'rif kurang jelas, maka natijahnya mungkin salah atau keliru. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa Al-Jurzani menjelaskan pengertian ta'rif ibaratu an dzikri syai'in tastalzimu ma'rifata syai'in akhar. Yang artinya takrif adalah penjelasan tentang penuturan suatu yang dengan mengetahuinya akan melahirkan suatu pengetahuan yang lain. Gitu. Takrif itu juga disebut al-had, yaitu qaulun dalun ala mahiyatis syai'i, yang artinya kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Di sini ada pembagian ta'rif. Pembagian ta'rif Syekh Abdurrahman Al-Abdom dalam kitabnya As-Sulamul Munawwarah menyebutkan ta'rif terbagi menjadi 3 macam. Ta'rif hadi yaitu ta'rif yang menggunakan jins dan fa'al. Ta'rif hadi itu ada 2 macam, yaitu ta'rif hadi tam, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis qorib dan fasil, seperti contoh ta'rif hadi nas, yaitu ta'rif yang menggunakan jins ba'id dan fasal, atau menggunakan fasal qorib saja begitu. Contohnya, insan adalah tubuh yang dapat berpikir. Insan adalah yang dapat berpikir. Contohnya, insan adalah hewan yang berpikir. Hewan adalah jenis dan berpikir adalah fasal bagi manusia begitu. Yang kedua itu ada ta'rif rasmi, yaitu ta'rif yang menggunakan jins dan irdikas. Irdikas itu sifat khusus gitu. Contohnya ialah insan. Insan adalah hewan yang tertawa. Hewan adalah jins dan tertawa adalah irdikas manusia gitu. Ta'rif rasmi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ta'rif rasmi tam, yaitu ta'rif yang menggunakan jins qorib dan irdikas, seperti contoh tadi yang sudah saya jelaskan, ta'rif rasmi nakis yang kedua ya guys ya, yaitu ta'rif yang menggunakan fasal qorib saja. Ada contohnya ya guys. Contohnya itu ada insan adalah tubuh yang dapat tertawa. Insan adalah yang dapat tertawa. Di sini ada ta'rif lafdi.
Ta'rif lafzi yaitu ta'rif yang menggunakan lafaz lain yang artinya sama. Contohnya insan. Insan adalah manusia gitu. Di sini ada juga syarat-syaratnya ta'rif, yaitu ta'rif menjadi benar dan dapat diterima jika syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain ta'rif harus jami', mani, yang artinya itu mutakharid, munakis gitu. Secara lagawi jami' berarti mengumpulkan gitu. Dan mani adalah melarang. Dalam ilmu mantik, jami' berarti mengumpulkan semua satuan yang ditakrifkan ke dalam ta'rif. Sedangkan mani adalah berarti melarang masuk segala satuan hakikat lain dari yang ditakrifkan ke dalam ta'rif tersebut. Oleh karena itu, ta'rif tidak boleh lebih atau lebih khusus dari yang ditakrifkan. Contohnya, manusia adalah hewan yang berakal. Ta'rif harus lebih jelas dari yang ditakrifkan. Ta'rif harus sama pengertiannya dan yang ditakrifkan, karena itulah ta'rif tidak dianggap benar dan tidak diterima sebagai ta'rif. Jika keadaannya tidak sama dengan yang didefinisikan, ta'rif tidak berputar-putar. Maksudnya jangan sampai terjadi ta'rif dijelaskan oleh yang ditakrifi begitu. Ta'rif bebas dari penggunaan kata muzami dan kata yang mengandung banyak makna. Begitu. Hanya sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.